Halo sobat Kripik, welcome back. Selamat datang lagi di podcast Kripik Film. Masih bersama gua Rangga. Kali ini gua akan mereview The Exorcist Believer yang disutradarai oleh David Gordon Green, yang sebelumnya bikin trilogi Halloween. Jadi sebetulnya sejak awal itu gue udah skeptis dengan proyek sequel film horor favorit gue sepanjang masa ini. Oleh karena emang tidak yakin sama yang buat, David Gordon Green, yang kemarin itu bikin trilogi Halloween. Walau cukup menikmati paruh awalnya, The Exorcist Believer ini susah untuk bikin gua terkesan di sisa paruh berikutnya. Terutama babak akhir tuh. Exorcist keroyokan yang justru membuat grafik kengeriannya langsung drop, jatuh ke tanah. Gua menyukai detail-detail kecil yang membuat film ini jadi terasa nostalgic, kayak lagi nonton petualangan Sherina 2 kemarin. Ada adegan anjing berantem yang mengingatkan gua dengan opening The Exorcist ketika Father Merrin kalau nggak salah melihat anjing lagi berantem di Irak Utara, kalau tidak salah ingat ya gua. Terus di sini juga di sequelnya ini ada karakter ibu hamil yang itu tuh bisa dikaitkan dengan Iblis Pazuzu. Si Iblis Pazuzu ini konon katanya adalah pelindung ibu yang lagi hamil. Gue juga suka dengan treatment nakutin dari David Gordon Green ini di awal, lagi-lagi di awal. Dan juga ada keinginan untuk memasukkan unsur harapan, hope, layaknya memang Exorcist original. Tapi sekali lagi, babak akhirnya ambyar. Gue tidak suka dengan karakternya yang terlalu banyak, jadi tidak fokus harus membagi emosi itu kemana. Lalu juga ada metode Exorcist yang tumpang tindih. Sebenarnya memasukkan budaya Exorcist voodoo, semacam voodoo ya, itu sebenarnya menarik. Tapi di sini David Gordon Green itu terkesan tidak tahu bagaimana mentandemkan antara Exorcist yang konvensional yang biasa kita lihat di film-film Exorcist yang memakai pengusiran ala agama Kristen, lalu nanti ditandemkan ini tidak tahu bagaimana menduetkan dengan budaya voodoo ini. Jadi nantinya metode exorcisnya itu gue merasakan terasa tumpang tindih dan malah terasa harusnya satu aja gitu. Dan juga level kengerian yang gue terasa malah makin hampa gitu, karena tanpa ada emosi yang mengikat. David Gordon Green harusnya konsultasi dulu nih kayaknya nih sama Flanagan atau Fede Alvarez. Bagaimana membuat tontonan horor modern yang asik tapi tetap respect, tetap hormat dengan versi klasik. Apa yang dilakukan oleh The Exorcist Believer sebetulnya mengikuti tren-tren film horor kayak Scream, kayak Texas Chainsaw Massacre, dan juga ya tentu saja Halloween yang digarap oleh David sendiri, yaitu mendatangkan karakter-karakter dari film lama untuk muncul di versi terbaru ini, versi remake, versi sequel, versi apalagi ya, requel kalau di Scream kan. Masalahnya tuh di Exorcist Believer ini, masalahnya adalah dengan karakter yang sudah bejubel itu, membawa lagi karakter-karakter kayak ibunya Regan itu menurut gua adalah langkah yang sangat tidak bijak, selain memperlakukan tokohnya nanti semena-mena. Karakternya juga terlihat bisa dibilang
hanya menyia-nyiakan durasi aja gitu. Sebenarnya bisa dibuang lah durasi yang disia-siakan tersebut, padahal bisa dipakai untuk fokus ke karakter sentralnya misalkan. Overall, melihat betapa ngaconya David Gordon Green di Exorcist Believer ini, alangkah bijak apabila Blumhouse dan David Gordon Green tidak perlulah repot-repot lagi menjadikan, tadi kan awalnya ini memang bakal dijadikan trilogi ya. Gue pikir gak usah lah repot-repot menjadikan The Exorcist Believer ini jadi sebuah trilogi. Mending menjauhilah horor-horor klasik dan mendingan membuat cerita yang original ketimbang bikin sequel dari horor legendaris yang hasilnya dalam tanda kutip nih ya, tragis. Ya, gue masih baik nih ngasih 3 bungkus keripik untuk The Exorcist Believer ini, karena seperti yang gue bilang tadi, gue masih suka di awal-awal ya, tapi ketika babak akhir bikin gue justru terjungkal alias tidak mengesankan. Terima kasih yang udah mendengarkan podcast Keripik Film di review The Exorcist Believer yang tidak mengesankan ini. Sampai ketemu di podcast dan review berikutnya. Jangan lupa follow Keripik Film di Spotify dan juga subscribe YouTube channelnya. Sekali lagi thank you, gua Rangga. Ciao, bye-bye.